Keberhasilan Lo Keng Hong di pasar saham menjadikannya salah satu investor individu paling disorot di Indonesia. Strateginya dalam memilih saham seringkali menarik perhatian banyak investor yang ingin mengikuti jejaknya. Nah, apakah Sobat Pans termasuk salah satunya? Jika iya, berikut adalah daftar portfolio saham Lo Keng Hong pada tahun 2025 beserta penjelasannya. Salah satu perusahaan yang menjadi bagian dari portfolio investasi Lo Keng Hong bergerak di subsektor otomotif, khususnya sebagai produsen ban terbesar di Indonesia, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk dengan kode saham GJTL, yang merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis ban, mulai dari ban untuk kendaraan roda 2, mobil penumpang, hingga kendaraan komersial. Pak Lo tercatat memiliki 5,17% saham GJTL, yang setara dengan 180 juta 1.000 lembar saham. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki pabrik di Kota Serang dan Kota Tangerang untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Investasi di sektor otomotif mencerminkan keyakinan Pak Lo terhadap pertumbuhan industri kendaraan di Indonesia, terutama dengan meningkatnya permintaan ban untuk kendaraan pribadi dan komersial. Nah, seiring dengan berkembangnya industri transportasi, baik untuk kendaraan pribadi maupun logistik, perusahaan ini diharapkan mampu terus berkembang. Kemudian selain sektor otomotif, Pak Lo juga memiliki investasi di sektor properti dan real estate. Salah satu perusahaan properti yang menjadi bagian dari portfolionya adalah PT Intilan Development Tbk dengan kode saham DILD, yang dikenal sebagai pengembang berbagai proyek properti di Indonesia. Di perusahaan ini, Pak Lo memegang 6,28% saham, atau setara dengan 651.416.700 lembar saham. Perusahaan ini memiliki portofolio proyek properti yang luas, mulai dari perusahaan mewah, apartemen, gedung perkantoran, hingga kawasan industri. Investasi Pak Lo di sektor ini menunjukkan optimisme terhadap perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan pasar properti di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Dengan adanya berbagai proyek pembangunan dan peningkatan kebutuhan hunian, sektor properti masih dianggap sebagai industri yang menjanjikan untuk jangka panjang. Kemudian sektor media juga menjadi salah satu pilihan investasi Bapak Lo Keng Hong. Ia memiliki saham di PT Global Mediacom Tbk dengan kode saham BMTR, yang merupakan bagian dari konglomerasi media terbesar di Indonesia, yaitu MNC Group. Pak Lo tercatat memiliki 6,38% saham di BMTR, yang nilainya setara dengan 1.058.274.000 lembar saham. Dan perusahaan ini menaungi berbagai anak perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran televisi, media digital, dan produksi hiburan, termasuk RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Investasi Pak Lo di sektor ini mencerminkan keyakinannya terhadap pertumbuhan industri media dan hiburan, terutama di era digital saat ini. Dengan meningkatnya konsumsi konten melalui platform digital dan media sosial, perusahaan media seperti BMTR diharapkan tetap memiliki pertumbuhan yang positif di masa depan. Dan yang terakhir, Pak Lo Keng Hong juga memiliki investasi di sektor keuangan, khususnya di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Salah satu perusahaan yang masih dalam portfolionya adalah PT Klipan Finance Indonesia Tbk, atau dengan kode saham CEVIN, yang merupakan bagian dari Panin Group. Di perusahaan ini, Pak Lo memiliki 5,12% saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 203.944.700 lembar saham. CEVIN berfokus pada layanan pembiayaan untuk berbagai sektor, termasuk otomotif, properti, serta pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Keputusan Pak Lo untuk berinvestasi di sektor keuangan menunjukkan pandangannya bahwa industri pembiayaan tetap menjadi sektor yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan kredit kendaraan dan pembiayaan bisnis, perusahaan ini berpotensi memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya Sobat Pans, portofolio saham Lo Keng Hong pada tahun 2025 mencerminkan strateginya dalam memilih perusahaan dengan fundamental kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan dari sektor otomotif, properti, media, hingga keuangan. Dan kita tahu bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh Bapak Lo Keng Hong didasarkan pada analisis mendalam dan keyakinan terhadap potensi pasar. Nah, bagi Sobat Pans yang ingin mengikuti jejak Pak Lo Keng Hong, memahami strategi investasi Bapak Lo Keng Hong bisa menjadi referensi berharga dalam memilih saham yang memiliki potensi jangka panjang. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini, dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000. Khusus menggunakan RDN Bank Panin, dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.